Oke, teman-teman. Ini video pertama kami. Selamat malam karena pukul di sini menunjukkan 23.02 waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, nama saya Airel dan rekan saya. Saya Firdaus Diolhaf. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pedoman teknis QA atau Quality Assurance dan QC atau Quality Control rutin dari Cafe Image Guidance. Berikutnya. Oke, untuk bagian pendahuluan, pengujian kualitas kerja generator merupakan salah satu program dari QA dan QC. Hal ini dilakukan karena generator adalah salah satu elemen dari pembangkitan sinar X itu sendiri. Ketidakkonsistenan produksi atau keluaran sinar X dari tabung sinar X yang dibangkitkan oleh generator akan berpengaruh kepada variasi yang akan dijadikan sebagai acuan, baik kualitas gambar yang dihasilkan maupun kualitas dan kuantitas radiasi yang diproduksi serta dosis kepada pasien. Program jaminan kualitas menyeluruh dan rutin bertujuan untuk mengurangi paparan radiasi, peningkatan citra diagnostik, dan siasat penekanan biaya. Oleh karena itu, pengujian dilakukan untuk menentukan keakuratan nilai KV yang diperlukan agar dapatkan hasilkan radiasi yang konsisten. Untuk selanjutnya merupakan ruang lingkup dari pedoman yang kami buat. Bisa dilihat di sini kami sudah menyusun dalam bentuk tabel, dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan di bagian metode pengujian. Ya, selanjutnya metode pengujian berikut merupakan sistem Cafe Image Guidance, di mana merupakan gambar dari ini, ada gantrinya, perputaran gantri, terus juga ada tabung X-ray, tabung ini udah merupakan peralatan yang lebih lengkap ya, karena mencakup juga EPIT dan detektornya juga detektor yang berguna untuk KV dan MV imaging juga. Berikutnya, ya, untuk isi rutin harian, aspek yang pertama yaitu collision interlock, di mana pengecekan collision interlock ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian posisi gantri dan meja pasien dan atau pasien agar tidak terjadi tumbukan. Nah, di sini karena akan ada perputaran posisi gantri dan meja pasien yang tentunya ada pasiennya juga, jadi kita tidak menginginkan adanya benturan antara rotasi gantri, baik benturan itu dengan meja pasien maupun dengan pasien itu sendiri. Maka diperlukan suatu phantom target. Biasanya yang digunakan merupakan phantom target yang menyerupai bentuk manusia, yaitu phantom target amorphous. Nah, collision interlock ini berfungsi apabila tidak terjadi tumbukan antara gantri dan meja pasien dan atau pasien. Cara pengecekannya bagaimana? Cara pengecekannya dilakukan dengan memutar posisi gantri sesuai dengan arah dari perencanaan radioterapi itu sendiri. Maka apabila terjadi tumbukan, harus mengatur ulang referensi posisi vertikal meja pasien. Berikutnya, yang kedua adalah repositioning, di mana pemosisian pasien itu perlu bertujuan untuk memeriksa kesesuaian posisi pencitraan yang digunakan sebagai panduan agar tepat guna, di mana Cafe Image Guidance merupakan salah satu prinsip atau metode radioterapi yang menggunakan pencitraan secara langsung melalui citra yang dibangkitkan menggunakan KV. Maka diperlukan kesesuaian posisi untuk menentukan kesesuaian pemberian radioterapi itu sendiri. Maka diperlukan phantom target. Phantom target yang digunakan dapat berupa 2D maupun 3D. 2D berupa lempeng 2 dimensi, 3D atau 3 dimensi berupa kubus. Toleransi yang diperbolehkan di sini adalah kurang dari 2 mm untuk non SRS atau SBRT. Namun kalau jika itu merupakan SRS atau SBRT, itu kurang dari 1 mm karena diperlukan akurasi yang cukup tinggi. Jika nilai pergeseran melebihi batas toleransi, maka atur ulang pemosisian. Berikutnya, ini ada rutin harian, bulanan, koordinasi sudut gantri karena adanya perputaran
perputaran gantry itu sendiri, maka diperlukan koordinasi sudut itu sendiri, karena ditakutkan apabila gantry berputar terjadi pergeseran posisi sudut dari gantry itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian posisi pencitraan yang digunakan sebagai panduan agar tepat guna. Dalam hal ini kita menggunakan phantom target kubus. Jadi untuk koordinat sudut gantry ini dibagi dua, untuk harian dan juga untuk bulanan. Harian di sini adalah untuk posisi isocenter, di mana dilakukan secara harian dengan metode tidak langsung, di mana kita memposisikan itu sebagai pengganti isocenter. Salah satu contohnya laser, dan itu bisa dilakukan dalam hitungan menit sehingga bisa dilakukan harian. Sementara kita menggunakan metode langsung untuk pengecekan koordinat sudut gantry, 4 sudut gantry yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Karena lebih lama dan memerlukan pengecekan ekstra, maka dilakukan isinya dengan frekuensi bulanan. Toleransi yang diperbolehkan sama, kurang dari 2 mm untuk non SRS atau SBRT, dan kurang dari 1 mm untuk SRS atau SBRT. Jika nilai melebihi batas toleransi, maka atur ulang koordinat sudut coincidence. Berikutnya, Baik, yang selanjutnya adalah QC rutin bulanan. Ini untuk yang dilakukan adalah scaling. Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi dari scaling citra itu sendiri. Untuk scaling ini yang digunakan sebagai pengganti dari pasien itu merupakan phantom target yang bisa berbentuk lempeng untuk citraan 2 dimensi ataupun kubus yang merupakan target 3 dimensi. Untuk toleransi yang diperbolehkan itu kurang dari 2 mm untuk non SRS ataupun SBRT, sedangkan untuk SRS atau SBRT itu kurang dari 1 mm. Ketika nilai yang melebihi dari batas toleransi, maka dilakukan pengaturan ulang scaling citra tersebut. Selanjutnya ada resolusi kontras dan spasial. Jadi QC ini dilakukan untuk memastikan akurasi dari resolusi kontras dan spasial citra yang dihasilkan dari KV Image Guidance itu sendiri. Digunakan menggunakan phantom target berbentuk lempeng ataupun kubus, serta memiliki nilai toleransi kurang dari baseline commissioning yang dilakukan. Mengapa di sini ditampilkan hanya nilai baseline commissioning dilakukan? Karena setiap alat dari KV Image Guidance yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda memiliki nilai baseline yang berbeda pula. Ketika nilai melebihi batas dari toleransi, maka dilakukan pengaturan ulang kondisi tes. untuk isi rutin bulanan berikutnya yaitu keseragaman dan noise, di mana di sini keseragaman dan noise yaitu melambangkan unity dan noise untuk memastikan keseragaman citra dan noise yang ditimbulkan oleh citra. Dilihat di sini di gambar merupakan noise dari gambar, dilakukan dengan menggunakan phantom target lempeng untuk pencitraan 2 dimensi dan untuk kubus untuk pencitraan 3 dimensi. Toleransi juga sama, yang diperbolehkan kurang dari nilai baseline conditioning yang dilakukan. Nah, jika nilai melebihi batas toleransi, maka atur ulang kondisi tes. Berikutnya, Selanjutnya adalah QC rutin tahunan untuk KV Image Guidance itu sendiri. Yang pertama dilakukan adalah untuk mengecek akurasi dari tegangan yang dihasilkan dari alat yang digunakan. Pengecekan ini untuk memastikan keluaran tegangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Karena kembali seperti di awal tadi, ketika tegangan yang output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan menghasilkan pencitraan yang kurang baik. Hal ini dilakukan dengan memvariasikan tegangan masukan dari alat KV Image Guidance. Yang dibutuhkan adalah phantom target sebagai pengganti pasien serta unforced KV meter untuk menampilkan nilai dari tegangan. Untuk perhitungan sendiri, nilai error itu didapati dari voltase yang sudah diukur dikurangi voltase yang terukur pada KV meter dibagi KV yang
diatur, lalu nilainya dimutlakan, lalu dikalikan 100%. Berdasarkan peraturan Bapten nomor 9 tahun 2011 mengenai uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional, nilai lolos uji ataupun error yang diizinkan adalah kurang dari 6%. Ketika nilai pergeseran melebihi batas toleransi, maka atur ulang kondisi tes. Berikut di sebelah kanan adalah contoh dari tampilan pengujian akurasi tegangan yang dilakukan oleh Khairunisa dan kawan-kawan sebagai salah satu referensi yang kami gunakan. Selanjutnya adalah pengujian linearitas keluaran radiasi. Pengecekan akurasi tegangan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian linearitas keluaran dosis pencitraan. Dilakukan dengan memvariasikan besar arus, membutuhkan phantom target dan unforced kV meter kubik. Untuk parameter yang diukur pada linearitas keluaran radiasi adalah CL. Bisa dilihat rumusnya terampil pada layar. Ketika nilai lolos CL kurang dari sama dengan 0,1, maka nilainya akan lolos pengujian. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Soehardi dan kawan-kawan, yang juga merupakan salah satu referensi yang kami gunakan dalam penyusunan pedoman KV Image Guidance ini. Di situ divariasikan arus dari 60, 80, 100, 130, dan 160. Pemvariasian ini tidak ada syarat khusus ataupun batas minimum dan maksimum. Itu tergantung pada peneliti saja. Dari nilai yang dihasilkan selanjutnya akan dihitung menggunakan rumus dan akan menghasilkan nilai rata-rata dari CL kurang lebih 0,007 untuk setiap arus yang divariasikan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Soehardi dan kawan-kawan sudah nilai lolos ujinya terpenuhi, sehingga kesimpulannya adalah sesuai dari yang seharusnya. Ketika nilai pergeseran melebihi batas toleransi, maka dilakukan pengaturan ulang kondisi tes. Ya, sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya Firdaus Dioha dan kawan saya Airel. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.